Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri dan Panitia Lomba Dai Digital serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun kita hanya bertemu di layar kaca, tidak ada jabat tangan di antara kita, namun semoga tidak mengurangi ukhuwah persaudaraan di antara kita. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nurulia dari SMP 4 Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang amat luar biasa, yakni perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha yang mana tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia, bahkan makhluk lain seperti jin dan yang lainnya. Dalam peristiwa ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, yakni hanya dalam satu malam. Dalam peristiwa ini juga Nabi Muhammad SAW beserta umatnya diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah wajib, yakni ibadah salat, yang pada awalnya 50 waktu akan tetapi diringankan menjadi 5 waktu dalam satu hari. Oleh karena itu, salat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap umat manusia atau setiap umat muslim, kecuali bagi orang yang sakit ataupun wanita yang sedang haid. Ibadah salat juga merupakan ibadah yang pertama kali dihisab pada hari pembalasan kelak. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amal yang lain. Jika salatnya buruk, maka buruklah amal yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Salat juga merupakan ibadah yang amat menakjubkan, karena jika kita lihat dari segi kesehatan, salat merupakan terapi yang sangat cocok agar badan kita tetap sehat. Namun jika kita lihat dari segi spiritual, ibadah salat menjadikan hati kita tentram dan akan terus merasa selalu dalam lindungannya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi, salat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka ia telah mendirikan agama. Namun barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama. Dalam menjalankan salat, setidaknya ada 4 golongan orang-orang yang berbeda. Yang pertama, golongan orang-orang yang tidak mengerjakan salat dan ingkar terhadap hukum salat wajib. Hal ini termasuk golongan orang yang kafir. Kemudian yang kedua, golongan manusia yang tidak mengerjakan salat, akan tetapi tahu bahwa salat itu wajib dilaksanakan. Hal ini termasuk golongan orang yang fasik, karena mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyimpang dari ajaran Allah. Kemudian yang ketiga, golongan manusia yang mengerjakan salat akan tetapi asal-asalan. Dan yang keempat adalah golongan manusia yang mengerjakan salat dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan salat sebagai kebutuhan utama, dan semoga kita terhindar dari siksa nyata dan mendapat keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Beli buah harganya naik, pas dipotong banyak ulat. Buat apa berbuat baik jika tidak diiringi dengan salat? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.